oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda rutinan kita, yang mana insyaallah dengan agenda ini kita banyak mendapati rahmat-Nya Allah, banyak mendapati keberkahan daripada Allah, banyak mendapati daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita juga terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang begitu sangat istimewa ini. Setelah kita meliburkan daripada majlis kita guna menyambut daripada bulan suci Ramadan, guna juga kita merayakan daripada hari kemenangan kita, yang mana kita harapkan bahwasannya amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah, salat kita diterima oleh Allah, i'tikaf kita di masjid juga diterima oleh Allah, dan bacaan Al-Quran kita selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena hakikat merayakan hari kemenangan itu bukan teruntuk orang yang memakai pakaian-pakaian yang baru, bukan teruntuk orang yang menyajikan di rumahnya dengan kue-kue dan beragam makanan yang enak-enak, bukan. Akan tetapi hakikat orang yang betul-betul merayakan daripada hari kemenangan tersebut, orang yang taatnya bertambah kepada Allah, orang yang dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan, laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan diperuntukkan untuk orang yang pakaiannya baru, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi hari raya tersebut diperuntukkan bagi orang yang ketaatannya, ubudiyahnya, khidmahnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sebenar-benarnya hakikat orang yang merayakan daripada hari raya. Orang yang taatnya bertambah kepada Allah. Karena di bulan suci Ramadan itu adalah bulan tempat untuk kita bisa menambahkan taat kita kepada Allah. Oleh karena itu ibaratnya bulan suci Ramadan itu adalah bulan kelulusannya. Apabila seseorang hamba lulus dia di bulan suci Ramadan, maka di bulan-bulan yang lain akan bertambah taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Kalau di bulan suci Ramadan dia tidak lulus, bahkan sampai dia tidak puasa, dia tidak menghormati hari-hari yang begitu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di hari tersebut, namun dia tidak lulus itu, maka di bulan-bulan yang lain dia bakal bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita resapi, harus kita hadirkan, harus kita tanamkan dalam hati kita. Apakah betul hari raya kemarin itu betul-betul kita merayakan hakikat daripada hari raya tersebut? Juga dikatakan laisal 'id liman tajammala bil malbus wal marqub, innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya itu bukan teruntuk orang yang berpakaian baru, berkendaraan baru, bukan. Walakinnal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat daripada Allah, mendapatkan pembebasan api neraka dari Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan-bulan yang akan datang ini kita berharap ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih berkenan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, di waktu yang mulia, di dalam agenda yang mulia. Yang mana di sini kita akan melanjutkan daripada bab-bab yang sudah kita kaji
di dalam kitab yang memandu kita yang diberikan judul Tanbihul Ghafilin. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang berkaitan tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di sini disebutkan babu ma yurja min rahmatillah. Bab-bab yang mana bab ini menerangkan tentang apa saja yang diharapkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita ini sebagai hamba sangat sekali berharap dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat inilah kita bisa menikmati daripada apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat pun, maka itu tidak terlepas daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup tanpa rahmatnya Allah, maka sudah selesai kita. Kita tidak akan senang di dunia ataupun di akhirat. Maka yang menyukseskan kita, yang memberikan kita keselamatan kelak nanti baik di dunia ataupun di akhirat, salah satunya itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diterangkan, dinukil daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmatnya itu 100 bagian. Jadi Allah punya rahmat, yang mana rahmat Allah ini Allah bagi menjadi 100. Fa amsaka indahu 99 juz'a. Tapi dari 100 itu 99 rahmat itu Allah pegang. Ya, Allah bagi rahmat itu menjadi 100 bagian. Tapi 99 dari 100 itu Allah pegang, tidak Allah keluarkan, tidak Allah turunkan, tidak Allah bagikan. Ya. Wa anzala ilal ardi juz'an wahida. Yang Allah hanya turunkan di bumi ini satu daripada bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dengan rahmatnya itu Allah bagi menjadi 100 bagian. Allah pegang 99 bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu hanya Allah turunkan di bumi. Fabihi yatarahamul khalq. Dengan inilah kita saling sayang, kita saling kasih, kita saling menyayangi dengan satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hatta innal farasa la turfa'u hafiruha an waladiha khasyata an tusibah. Sampai-sampai kuda saja, bapak kuda itu ketika dia kan ada kuku-kukunya dan sesuatu yang tajam di bawahnya itu, ketika anaknya itu pengen masuk ke dia atau apa, dia angkat kakinya. Agar apa? Agar anaknya itu tidak terkena yang tajam-tajam di kuda tersebut. Nah, ini rahmat. Rahmat, hatta hewan saja bisa saling merahmati, bisa saling menyayangi, bisa saling peduli. Itu dengan satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia. 99-nya belum Allah turunkan. Fa idza kana yaumul qiyamati dhamma tilkal wahida ila 99 fa yabsutuha fi ma bainal khalq. Nanti ketika hari kiamat kelak, yang satu ini Allah tarik lagi dan Allah gabungkan dengan yang ke-99 itu, kemudian baru 100% Allah bagikan rahmat itu kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangin saja. Allah hanya turunkan rahmat di bumi ini, satu rahmat Allah. Dengan satu rahmat ini bisa jalan kita, bisa bernapas kita. Jantung kita bisa berdetak, bisa makan kita, bisa minum kita, bisa berpakaian kita, bisa berbicara kita, bisa senyum, bisa nangis, bisa ketawa, bisa merasakan, bisa sedih, bisa senang, bisa saling peduli satu sama lain. Itu semua satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau 99 ini diturunkan oleh Allah, dibagikan oleh Allah ke semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan? Udah enggak tergambar lagi. Dengan satu rahmat ini saja, itu sudah amat sangat luar biasa. Bagaimana 100 rahmat nanti yang Allah turunkan di yaumul qiyamah nanti kelak. Di yaumul qiyamah nanti ketika semua orang sudah dibangkitkan oleh Allah, di situ Allah bakal bagikan 100% daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dikatakan
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin uhbita minha rahmatun wahidatun ila ahli dunya fawasi'atuhum ila ajalihim wa inna allaha lagabidun tilka rahmati yawmal qiyamah fayadummuha ila tis'ati wa tis'in fayukammilaha mi'atu rahmatin li awliyaihi wa ahli ta'atih. Nabi mengatakan sama seperti tadi, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai daripada 100 rahmat yang Allah turunkan ke dunia, hanya satu daripada rahmatnya Allah, yang mana rahmat ini meluas, mencakup semuanya sampai ajal-ajal kita, sampai si fulan meninggal, dari dia hidup sampai dia mati, dia selalu diliputi dengan rahmatnya Allah. Semua makhluk, siapapun makhluk itu, mau muslim mau kafir, mau manusia, mau hewan-hewan yang lain, semuanya diliputi daripada satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari mereka lahir sampai mereka mati. Dan Nabi mengatakan wa innallaha lagabidun tilka rahmah yaumil qiyamah, dan rahmat ini yang satu ini ketika hari kiamat akan diambil oleh Allah dan akan Allah gabungkan dengan 99 rahmat yang lain yang Allah berikan kepada wali-walinya Allah, orang-orang yang taat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, di dalam hadis lain juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, qad bayyana qala al-faqih rahimahullah, qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma a'adda Allah lil mu'minina min ar-rahmah liyahmadullaha ala ma akramahum bihi min rahmatihi wa yashkuruhu wa ya'malu amalan salihah. Al-Imam Al-Faqih beliau mengatakan Nabi itu telah menerangkan kepada kita apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang mukmin daripada rahmatnya Allah. Kenapa Nabi menerangkan, menjelaskan kepada kita apa saja daripada rahmat-rahmatnya Allah? Guna kita untuk selalu memuji Allah, untuk juga selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini semuanya itu daripada rahmatnya Allah. Allah tidak mempunyai kewajiban memberikan kita nikmat, tidak mempunyai kewajiban memberikan kita apapun. Berbeda dengan orang tua kita. Orang tua kita menafkahi kita itu karena kewajiban. Seorang suami menafkahi seorang istri itu hanya kewajiban. Nafkah. Kalau tidak ditunaikan nafkah tersebut maka dihitung hutang. Maka apabila ada suami satu hari dia tidak beri istrinya makan, dia tidak beri istrinya tempat tinggal, dia nggak beri istrinya pakaian yang layak untuk menutupi auratnya, maka itu dihitung hutang. Kalau dengan sengaja dia tinggalkan, dia berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suami beri makan istri karena tanggung jawab, orang tua beri makan anak karena tanggung jawab. Tapi Allah beri kita rizki, beri kita pakaian, beri kita rumah, beri kita nikmat-nikmat yang lain, bisa ngomong, bisa ngerasakan, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa mencium dan lain-lainnya. Itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa ada tanggung jawab yang harus Allah berikan. Allah nggak ada tanggung jawab. Allah nggak ada tanggung jawab untuk memberikan kita nikmat, nggak ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan kita nikmat. Semua itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu kepedulian Allah, semua itu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kenapa Nabi jelaskan ini? Agar kita memuji Allah, agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu baik dengan kita, selalu sayang sama kita, selalu kasih sama kita. Seberapa banyak pun kita bermaksiat kepada Allah, Allah tetap beri kita nikmat. Beda dengan orang tua, beda dengan orang yang kita cintai, nggak nurut sekali, udah, sekali nggak nurut, dua kali nggak nurut, tiga kali nggak nurut. Kalau ada orang tuanya yang malas sama anaknya, udah nggak diurusin anaknya, dibiarin anaknya. Keluar sana sini udah nggak disuruh lagi. Pulang malam atau nggak pulang malam terserah. Anak itu nggak nurut, anak itu nakal. Aku nggak mau biayain dia, nggak mau kasih dia makan, nggak mau kasih dia minum, nggak mau kasih dia duit. Orang tua kayak gitu. Atau suami sama istri pun seperti itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, seberapa banyak setiap hari ini kita berpaling dengan Allah, dari Allah, Allah tetap kasih kita nikmat, Allah tetap kita kasih rahmatnya. Orang itu masih bisa bernapas, orang itu masih bisa hidup, orang itu masih bisa makan, orang itu masih bisa merasakan hal-hal yang lain yang Allah berikan orang yang hidup di dunia.
Itulah daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita syukuri. Dan dengan rahmat tadi kita, ketika kita mengetahui bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak, itu berlimpah, itu istimewa, maka dengan itu selain kita memuji Allah, selain kita bersyukur kepada Allah, ya'malu amalan salihah, kita bisa melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa kita harus melakukan perbuatan yang baik? Li'anna man yarju rahmatahu fa innahu ya'mal wa yajtahid likay yanalu min rahmatih. Karena orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, dia akan beramal, dia akan berusaha agar dia mendapati daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau berusaha, tidak mau upaya untuk mendapati rahmat tersebut, kita hanya dapat sebagian nikmat saja, tidak keseluruhan nikmat yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang muhsinin, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka dia harus melakukan daripada amal-amal yang saleh. Perjumpaan dengan Allah itu rahmat. Dan tidak ada rahmat yang paling mewah melainkan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan kekasih itu menyenangkan hati. Apalagi kekasih kita itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj diangkat dari bumi ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi enggak mau turun tuh. Kenapa enggak mau turun? Saking nikmatnya Nabi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjumpaan dengan Allah itu adalah nikmat yang di atas nikmat-nikmat yang lain. Bahkan lebih nikmat kita di surga, lebih nikmat kita berjumpa dengan Nabi, itu paling atas berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka dia harus melaksanakan daripada perbuatan-perbuatan yang saleh, amal-amal yang baik yang menyenangkan hati Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan rahmatku, kata Allah, menyeluruh kepada sesuatu apapun. Kulla syai', sesuatu apapun itu diliputi daripada rahmatnya Allah. Makanya di dalam hadis, di dalam ayat Al-Qur'an ini, ketika Allah turunkan wa rahmati wasi'at kulla syai', ketika Allah katakan dan rahmatku menyeluruh kepada sesuatu apapun, di sini Ibn Abbas mengatakan syaitan itu bilang, kalau sekiranya rahmat Allah meliputi sesuatu, ana syai'un minal asya', kata syaitan, aku termasuk daripada sesuatu itu kan sesuatu hal yang masih umum, umum. Ketika orang bilang sesuatu, masuk masjid sesuatu, orang sesuatu, barang ini sesuatu, masuk. Maka Allah kan, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu menyeluruh kepada semua sesuatu. Ketika Allah katakan itu, syaitan bilang, ana syai'un minal asya', aku ini termasuk daripada sesuatu itu, maka aku juga dapat rahmat Allah. Itu kata syaitan. Orang Yahudi, orang Nasara juga mengatakan, inna syai'un minal asya', aku juga, kata orang-orang Yahudi dan Nasara, kami juga termasuk daripada sesuatu itu, maka kami juga mendapati daripada rahmat Allah. Tapi nggak berhenti di sini. Ketika syaitan bilang seperti itu, iblis bilang seperti itu, Yahudi, Nasara bilang seperti itu, Allah turunkan ayat yang lain. Apa kata Allah? Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakat.
Rahmatku itu menyeluruh kepada semua sesuatu yang akan aku berikan, kata Allah, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang menunaikan daripada zakat. Ketika Allah turunkan ayat ini bahwasannya rahmatnya Allah gandakan, Allah berikan kepada orang yang bertakwa, setan nggak bisa ngomong lagi, ya. Setan nggak bisa ngomong lagi, iblis nggak bisa ngomong lagi. Dia nggak bertakwa kepada Allah, dia nggak nurut sama Allah, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti iblis tidak bakal mendapati daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka mengatakan kami orang yang bertakwa kepada Allah, karena mereka memang beriman, mereka memang meyakini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan daripada nabi-nabi sebelumnya. Ya, tapi di sini Allah pengen buang juga mereka. Allah pengen mereka bukan termasuk orang yang mendapati rahmat Allah. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Siapa saja orang yang dapati rahmat Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, yang menunaikan daripada zakatnya, alladzina hum biayatina yu'minun, orang-orang yang dengan ayat-ayat kami itu beriman, dan orang yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah adalah orang-orang yang bakal mendapati daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan, iblis, Yahudi, Nasara itu keluar daripada orang-orang yang bakal mendapati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka fal wajib ala kulli mu'min an yahmadillah ta'ala ala ma akramahu bihi minal iman wa ja'ala ismahu min jumlatil mu'minin wa yas'al rabbahu an natajawaz an dhunubi. Maka wajib daripada setiap orang mukmin kita ini yang sekarang ini memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keimanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ini adalah sebuah hidayat, ini adalah sebuah pemberian yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang lain. Walaupun kita berdosa kepada Allah, walaupun kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah masih buka pintu taubat kepada kita. Innallaha yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'un lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan daripada pintu taubatnya di malam hari, agar orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di siang hari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukakan pintu taubatnya. Siapa yang mau kembali kepada Allah di malam hari? Siapa yang mau minta ampun kepada Allah di malam hari? Siapa yang mau minta diberi rasa kasihan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari, Allah bukakan pintu taubatnya. Ketika dia bermaksiat di siang hari, malamnya Allah sudah buka pintu taubat. Wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah bukakan pintu taubatnya di siang hari, agar orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di malam hari mereka bertaubat kepada Allah di siang hari. Allah buka semua. Siapa kita yang mau kembali kepada Allah, dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita ini manusia, tempatnya kita salah, tempatnya kita bermaksiat, akan tetapi orang yang beruntung adalah orang yang selalu mengakui kesalahannya, orang yang selalu mengharap rahmat Allah, orang yang selalu mau bertaubat kepada Allah, orang yang selalu mau mengadu kepada Allah, orang yang selalu mau meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang yang beruntung. Kalau kita maksiat tapi tidak ada taubatnya, tidak ada rasa takutnya, merasa aman daripada azab Allah, itu orang yang rugi. Tapi kalau kita walaupun kita bermaksiat, ketika kita sadar, kita merasakan itu kesalahan kita menangis kepada Allah, minta ampun kepada Allah, itu termasuk orang yang beruntung. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sama orang yang selalu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu Allah suka dengan orang tersebut. Dengan catatan tadi, betul-betul dia kembali kepada Allah, bukan hanya dengan main-main saja. Namanya manusia, walaupun dia sudah taubat nasuha, terkadang dia pasti kembali kepada maksiat tersebut. Maksiat nih biasanya
dia lakukan satu maksiat. Dia lakukan satu maksiat. Habis itu dia sadar. Sadar. Setelah dia sadar, dia taubat. Dia betul-betul tekad dalam hati tidak mau mengulangi daripada kesalahan yang dia lakukan ataupun yang sejenisnya. Ya. Dia betul-betul menyesali daripada perbuatan yang tersebut. Nah, itu udah termasuk orang yang melaksanakan daripada taubat nasuha. Dia betul-betul, tapi penyesalan yang betul-betul dan juga tekad untuk tidak melakukan daripada perbuatan tersebut, itu insya Allah sudah bisa dikatakan daripada taubatun nasuha, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akan tetapi misal setelah dia taubat nasuha, dia menyesali perbuatannya, dia sudah tekad betul tidak melakukan daripada kesalahan tersebut, tapi jatuh lagi dia ke jurang yang sama, maka apa yang dia lakukan? Dia taubat lagi. Dia taubat lagi. Jangan kita merasa taubat yang berkali-kali ini udah nggak bakal diampuni oleh Allah. Jangan. Taubat yang berkali-kali ini sudah nggak mungkin lagi diampuni. Udah nggak mungkin dapat rahmat. Terus kita taubat. Terus setiap kali kita salah terus kita taubat. Asal satu, jangan kita memain-mainkan taubat ini. Jangan kita menganggap remeh masalah taubat ini. Jangan kita mentang-mentang Allah itu maha ampun, dosa saja, habis itu taubat, dosa lagi, habis itu taubat. Enggak. Taubat itu yang betul berarti dia apa? Tadi betul-betul kita tekad betul nggak mau melakukan, udah 100% tekad nggak mau melakukan kesalahan ini atau sejenisnya, nyesel 100%, betul-betul nyesel kita dengan kesalahan kita. Tapi tanpa kita sadari, namanya cobaan begitu banyaknya, kena lagi kita. Taubat lagi. Insya Allah yang seperti itu orang yang beruntung, yang bisa mendapati daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sebagian daripada Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan ini ibaratnya rasa syukur dia kepada Allah, rasa terima kasih dia kepada Allah. Dia katakan, ilahi, wahai Tuhanku, kata dia, qad anzalta alaina rahmah wahida, wahai Tuhanku, kau telah turunkan kepada kami satu rahmat, wa akramtana bitilkar rahmat, dan dengan satu rahmat ini ya Allah kau telah memuliakan kami. Wahyal Islam, yaitu rahmat Islam. Fa idza anzalta alaina mi'ata rahmatin fa kaifa la narju maghfiratak. Kalau sekiranya ya Allah kau turunkan kepada kami 100 rahmat saja, bagaimana kami tidak mengharapkan ampunanmu ya Allah. Satu rahmat saja kita jadi mulia. Satu rahmat saja Allah masukkan kita di dalam agama Islam. Satu rahmat saja Allah berikan kita iman. Satu rahmat saja Allah berikan kesempatan kita untuk mengenal Allah. Satu rahmat saja Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk mengenal Nabi Muhammad. Satu rahmat saja Allah berikan kita kesempatan untuk mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW. Baru satu rahmat kita udah jadi orang yang mulia. Bagaimana kalau Allah turunkan 100 rahmat? Kata beliau, pakai fala narju maghfiratak. Bagaimana ya Allah kami tidak mengharapkan ampunanmu, itu bagaimana? Satu rahmat saja seperti ini, apalagi 100 rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di sini disebutkan daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang cerita ada orang, laqad dakhala rajulun al-jannata ma amila khairan gat ila tauhid. Jadi ada satu orang dimasukkan Allah ke surga, dia enggak ada amal apapun, amal dia cuma satu, beriman kepada Allah. Tapi amal-amal yang lainnya enggak ada. Amal-amal lainnya enggak ada. Bagaimana cerita ini orang? Disebutkan qala li ahlihi hina hadral maut. Itu orang laki-laki tadi ketika dia sudah mau mati, dia bilang sama keluarganya, idza ana mittu fahruguni bin nar thumma zhaguni thumma daruni fil bahr fil bar. Dia bilang sama keluarganya, kalau aku mati bakar.
Kalau aku mati bakar. Dia beriman kepada Allah. Tapi dia bilang, kalau aku mati, kata dia, bakar aku. Ketika udah dibakar, sisa-sisa daripada abu dia tuh, apa yang dibakar itu, dia bilang, kau taburkan ke darat, setengahnya kau taburkan ke laut. Jadi setengah kau taburkan di darat, abu-abu itu, setengah lagi kau taburkan di laut. Dia lakukan itu. Falamma mata fa'alu dzalik. Ketika betul dia mati, keluarganya lakukan apa yang dia perintahkan, dibakar dia, kemudian setengah abunya dilemparkan ke darat, setengah abunya dilemparkan ke laut. Fa amarallahu ta'ala al-barra wal bahra fajama'ahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bumi, laut, darat, langit itu semuanya makhluk Allah. Ketika Allah udah katakan kumpulkan abu-abunya itu, dikumpulkan sama bumi, dikumpulkan sama laut. Kemudian ditanya sama Allah, orang yang mati tadi, yang wasiat kepada keluarganya minta dibakar tadi, agar setengahnya dilempar ke darat dan setengah dilempar ke laut, ditanya sama Allah, kenapa kau lakukan ini? Kata Allah, kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Orang itu bilang cuma satu, makhafatuka ya Rabb. Aku takut samamu ya Allah. Aku takut. Kalau mungkin pikiran dia, kalau dia utuh tadi, mungkin dia disiksa di kuburnya. Kalau dia utuh tadi, mungkin dia dapat azab-azab yang lain. Dia takut. Dia takut dengan Allah. Tapi dia beriman. Akhirnya dia minta kepada keluarganya dibakar, kemudian setengah abunya dilemparkan ke darat, setengah abunya dilemparkan ke laut. Allah tanya, kenapa kau lakukan ini? Makhafatuk ya Rabb, takut dia. Takut denganmu wahai Allah. Takut. Nah, dengan takutnya dia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini faghfarallahu lahu bidzalik. Allah ampunkan dia, Allah masukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti cerita daripada orang yang sudah membunuh 99 orang. Sering kita dengar tuh. Ada orang yang sudah ngebunuh 99 orang, dibunuh sama dia 99 orang. Datanglah dia kepada seseorang yang ada di desa tersebut menanyakan, adakah orang yang alim yang bisa menyelesaikan daripada masalahku ini. Kemudian sama orang yang ada di desanya tersebut diarahkanlah kepada salah seorang rohib. Orang ini cuman ahli ibadah saja, tapi tidak mengenal daripada ilmu pengetahuan, tidak. Tapi dia kerjaannya cuma ahli ibadah. Ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada orang tersebut yang bunuh 99 orang. Jadi ketika 99 orang ini datang kepada orang yang ahli ibadah, ditanya sama dia, saya ini sudah bunuh orang 99. Saya ini udah bunuh orang 99 orang. Kira-kira kalau saya mau taubat, diterima Allah atau tidak? Orang yang ahli ibadah, yang tidak pernah bunuh nyamuk aja dia nggak pernah bunuh, datang kepada dia satu orang yang sudah bunuh 99 orang. Maka ahli ibadah itu bilang, ya Allah, nggak ada. Dia bilang, nggak mungkin Allah ampunkan kamu tuh, nggak mungkin. Kamu udah bunuh 99 orang. Karena ahli ibadah tadi jawabnya nggak ada kesempatan untuk dia bertaubat, maka ahli ibadah pun disembelih sama dia. Sama sembelih. Dari 99 jadilah 100. Sembelih juga sama dia. Tanggung sudah. Karena udah nggak ada jalan untuk bertaubat lagi, kata ahli ibadah tersebut, dia sudah sekalian ahli ibadah juga disembelih sama dia. Tapi tetap karena Allah pengen dia ini kembali kepada Allah, tetap di dalam hatinya itu ada rasa pengen bertaubat kepada Allah. Datang lagi dia kepada warganya, dia tanya lagi, tunjukkan aku kepada orang yang alim. Orang yang alim. Kemudian diarahkanlah kepada satu orang yang benar-benar alim. Datang dia kepada orang tersebut. Dia bilang, wahai Syekh, saya ini sudah bunuh 100 orang. Sudah bunuh 100 orang. Kira-kira ada nggak jalan bagi saya untuk bertobat kepada Allah? Apa kata orang alim itu?
Alladzi yahjubuka 'anillah. Siapa orang yang berani untuk menutupimu dari Allah? Siapa? Siapa? Ada orang yang berani menghalangi taubatmu kepada Allah? Siapa? Tidak ada. Dan tidak ada dosa yang besar menurut Allah itu nggak ada. Selagi Allah pengen ampunkan itu orang, Allah ampunkan. Nah, mendengar jawaban daripada orang alim ini senang dia, senang. Tapi orang alim itu bilang, tapi kalau kamu mau taubat, kamu jangan tinggal di sini. Kalau kamu mau taubat, kamu jangan tinggal di sini. Kamu pergi tuh, ke satu tempat. Di situ tempatnya orang-orang soleh. Di situ tempatnya orang-orang soleh. Pergilah dia ke tempat tersebut. Akan tetapi di pertengahan jalan ini orang mati. Di pertengahan jalan ini orang mati. Turunlah dua malaikat. Yang satu pengen bawa dia ke surga, yang satu pengen bawa dia ke neraka. Ribut nih dua malaikat ini. Yang satu bilang, ini orang udah bunuh 100 orang, udah masuk ke neraka. Satu orang lagi, dia ini berjalan dalam keadaan bertobat kepada Allah, masuk ke surga. Sampai dua malaikat ini ribut. Allah turunkan satu malaikat jadi penengah. Jadi penengah. Ukur kalau jarak dia ke tempat yang dia pengen taubat itu lebih dekat, masuk surga. Kalau jarak dia lebih dekat ke tempat maksiat, dia masuk neraka. Diukur ketika diukur, jarak ke tempat dia untuk bertobat itu lebih dekat. Dekatnya seperti apa? Dekatnya cuma seperti batas jari saja. Satu jari misalnya, satu jari. Dekatnya seperti ini. Beda jaraknya cuma satu jari. Tapi walaupun jaraknya satu jari, dia lebih dekat ke tempat yang baik. Maka dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua rahmat ya Allah. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba yang sudah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini patut kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat-rahmat yang begitu banyak. Ya. Di sini disebutkan Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan arba'u ayatin fi suratin nisa khairun minad dunya jami'a. Ibn Mas'ud mengatakan ada 4 ayat di surat An-Nisa itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Apa itu 4 ayat? Yang pertama, beliau mengatakan Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Satu ayat Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni orang yang sudah menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi di bawah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik enggak diampuni oleh Allah, tapi di bawah itu bisa mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasa kita ini banyak salah. Itu betul, harus kita rasakan itu agar kita selalu mengharap daripada rahmat Allah. Tapi jangan sekali-sekali putus asa daripada rahmatnya Allah. Innahu la ya'asu min rauhillah illa qaumul kafirun. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah itu hanya orang-orang kafir saja. Orang Islam nggak ada kamusnya untuk berputus asa daripada rahmat Allah. Selalu kita harus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, walaupun mereka idzalamu anfusahum telah menzalimi, telah berbuat maksiat, menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, mereka datang kepadamu wahai Muhammad, mereka meminta ampun kepada Allah, mereka meminta ampun kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah lawajadullaha tawwabar rahim. Mereka bakal dapati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawwab rahim, yang bakal mengampuni daripada dosa-dosa mereka. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau sekiranya kalian menghindari daripada kaba'ira ma tunhaun, dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayi'atikum.
dengan kalian menjauhi daripada dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan daripada dosa-dosa kalian. yakni madunal kabair, dosa-dosa yang kecil. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan Allah masukkan kalian ke surga. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Orang yang melakukan perbuatan yang jelek dan menzalimi daripada diri sendiri dengan bermaksiat kepada Allah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, dia akan dapati Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Ya, semua intinya ketika kita bermaksiat kepada Allah, janganlah kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati, bahwasannya syafaatku, kata Nabi, aku peruntukkan kepada orang-orang yang bermaksiat besar daripada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapati daripada rahmatnya Allah, mendapati daripada syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, kira-kira ada yang bertanya atau tidak? Silahkan.